Halo Leo, selamat datang di channel Mariana Lo Tarot Indonesia. Terima kasih Leo, kamu sudah berkenan terhubung dengan Mari di sini ya. Baik Leo, ini adalah pembacaan asmaranya kamu dengan si dia untuk di rentang tanggal 1 hingga tanggal 7 bulan November 2025. Sebelum Mari memulai, mari ingetin dulu bahwa ini adalah general reading. Energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian Leo saja. Dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik, dan yang lebih penting, diharap kebijaksanaannya kamu ketika mendengar apa yang coba Mari sampaikan di sini ya. Baiklah, langsung aja kita mulai. Ini dia, ada Two of Pentacles reverse, berikut ada energi dari King of Cups, berikut ada energi dari Two of Wands, kemudian ada energi dari Ace of Cups, dan berikutnya ada energi dari The Star. Wow Leo, kamu udah ketemu nih sama orang yang benar-benar jatuh cinta sama kamu, orang yang benar-benar sayang sama kamu gitu ya, orang yang benar-benar lah pokoknya menaruh hati kepada dirimu. Ini tuh orang udah benar-benar sungguh-sungguh nih ya. Setidaknya kesungguhan dia itu tuh bertahan sampai di tanggal 7 bulan November ya. Karena tentu saja cinta itu tuh bisa berkurang ataupun bertambah sesuai dengan bagaimana kondisi dan keadaan. Kan seperti itu. Kalau kamu ngejahatin dia ya tentulah cinta akan berkurang, kan gitu ya. Kalau kamu ngejauhin dia ya tentulah cinta bisa akan hilang. Kan seperti itu. Tapi kalau kamu mampu untuk bersikap baik gitu ya, membalas cintanya dia gitu ya, atau kamu kayak walaupun belum bisa membalas cinta tapi kamu tidak nyakitin dia, ya pasti dong ada kemungkinan bahwa cinta ini tuh pun akan berkembang semakin besar, semakin banyak, semakin dalam, semakin tinggi, atau apa itu sebutlah dia istilahnya ya, pasti kan bisa ke arah situ jadinya gitu lah. Tapi setidaknya kamu harus tahu di saat ini tuh harapannya dia besar banget ya, bagaimana caranya supaya hubungan kalian ini tuh berkembang ke arah yang lebih baik lagi gitu loh ya, makin kuat, makin kokoh, makin jelas dia arah masa depan bersamanya ya, maunya dia seperti itu. Dan ini bukan hanya sebatas mau doang, tapi dia akan tunjukin juga dengan tindakan. Walaupun memang energi seseorang seperti ini, marilah energinya soft ya, energinya itu tuh bisa geraknya itu tuh pelan jalannya, tapi setidaknya niat ini harus patut kamu ketahui, niatannya dia ini tuh bersungguh-sungguh sama kamu gitu ya. Walaupun dia nggak uring-uringan ya, atau nggak kayak ngegas, agresif, antusias seperti energi kamu ya, energi Leo. Orang-orang Leo itu kan bisa ya, semangat banget gitu ya, berapi-api gitu ya, sibuk, bisa aktif begini begitu gitu ya. Nah, walaupun dia tidak mencontoh energinya kamu, tapi dia nanti pelan-pelan ya, pelan-pelan dia, pelan tapi pasti, begitu modelnya. Setidaknya dia nanti akan tunjukin dengan cara intens nelfon kamu, chatting kamu, video call sama kamu, jika memungkinkan ketemuan sama kamu ya, jika memungkinkan ini ya, sebab ada beberapa marilah di sini tuh nampaknya LDRan nih, ada jarak untuk beberapa, tidak semua. Pokoknya apa-apa yang dia rasa bisa mensukseskan sebuah relationship, pasti dia akan lakukan gitu ya, mengenali kamu lebih dalam ya, memahami kamu lebih baik lagi. Dia sedang mempelajari kamu ini di sini. Masuknya dia ini tuh ke kamu dengan jalan yang tepat seperti apa, nah ini sedang dia pelajari. Mungkin kamu nggak akan dengar kalau dia ngomong aku cinta kamu, aku sayang kamu, dia menggambarkan tentang masa depan sama kamu. Mungkin kamu nggak dengarkan itu. Tetapi ternyata hal demikian sudah ada, hadir, sudah dia pikirkan. Sudah itu yang dia maksudkan. Gitu. Karena ini juga mau agak-agak pemalu orangnya. Makanya kalau kamu pengen dibombardir dengan aku cinta kamu, aku sayang kamu, aku rindu, aku gini, aku ini, mungkin kamu nggak akan dengar gitu ya. Hanya saja ya itu yang memang sudah terjadi dalam jiwanya dia, seperti itu.
Kalaupun dia tidak yang duluan berinisiatif nelfon kamu, chatting kamu, dan seterusnya, dia tidak proaktif, berinisiatif untuk proaktif. Tapi dia nih, setidaknya dia kondisi menunggu kamu. Dia sabar aja di sana gitu. Bolak-balik dia nengok handphonenya dia, kira-kiranya kamu chatting nggak ya? Kalau kamu chatting dia, kalau bisa persekian detik chattingnya kamu langsung dibalas. Gitu loh. Langsung dibalas. Kamu jangan dibiarkan menunggu, kamu jangan dibiarkan was-was, cemas di sana. Cepet dia mau merespon kamu. Gitu ya. Dia sabar nunggu-nunggu kamu gitu ya. Bisa dia seperti itu. Bentuk dari upayanya dia ya. Ini terutama cewek nih yang biasanya main-main kayak gini. Nggak mau duluan gitu loh. Nunggu dari laki-lakinya duluan. Gitu ya. Pokoknya dia selalu standby, ready dia. Bila-bila masa, kapanpun waktunya kamu mencoba untuk terhubung dengan dia, langsung dia cepat menyambar. Gitu ya. Nggak biarin kamu menanti-menanti. Seperti itu. Malah justru dia yang menanti. Ya, ini laki-laki siaga ini. Ya, suami siaga itu iklan-iklan ini ya, ibu-ibu melahirkan di TV-TV zaman dulu gitu ya. Di sana itu banyak melamunnya nih memang sama kamu. Wah, dia gini, andaikan bisa begitu sama kamu ya. Oh, banyak nih, udah kemana-mana ini lamunannya dia itu ya. Udah terbang ini ke langit ketujuh lamunannya dia ini. Nanti anak kalian ada 5 orang misalnya ya, rumah kalian nanti indah di tepi tebing gitu ya. Di situ tuh kalian bisa jalan-jalan nanti ya, minimal jalan-jalannya itu tuh ke ladangnya orang sambil nyuri jagung gitu ya. Yang romantis-romantis. Oh, udah tuh. Udah jadi lamunannya dia. Udah jadi lamunan itu ya. Kalau dia ini agak-agaknya pandai nih nge-arrangement musik ya, bikin lagu. Wah, udah nih. Udah banyak nih lagu-lagu cinta tentang kamu. Ada beberapa. Ini tuh mari lihat kayak dia kayak mengalami semacam perasaan jatuh cinta pada pertama kali. Gitu. Jadi semacam kayak dia sudah lama merasa dia nggak pernah punya sensasi perasaan sedemikian rupa dengan kamu. Wah, aku jatuh cinta. Gitu nih. Nah, kalau kalian hubungannya sudah lama, bahkan sudah jadi suami istri, mari lihat kok kayak nggak kikis-kikis ini ya, nggak berkurang-berkurang ini cintanya dia sama kamu. Awet aja gitu. Awet aja. Kalau ternyata kalian ini tuh LDRan, kamu jangan mikir aneh-aneh ya tentang dia, Leo. Dia nggak akan mau ini selingkuh, nggak akan mau. Gitu loh. Karena hatinya dia itu tuh sudah berhasil dirampas, tertawan hatinya dia, ditawan oleh kamu. Begitu nih. Jadi nggak peduli statusnya kalian ini tuh apa saat sekarang, atau sudah berapa lama hubungan kalian, terhitung sampai tanggal 7 bulan November, tapi cinta di situ itu mari lihat semakin tumbuh subur ini, atau tetap bertahan ya. Kalau hubungannya sudah lama, ada cinta di situ, ada kasih sayang di situ, itu loh. Dan kalau kamu memberikan dia kesempatan untuk menunjukkan kasih sayangnya, pasti akan dia tunjukkan gitu ya. Kalau kamu pandai mancing-mancing dia, keluar itu, keluar. Itu loh, dia hadirkan itu, dia nyatakan secara gamblang sama kamu. Asalkan kamu pandai-pandai aja lah nge-trigger dia. Karena ada tadi beberapa, mari bilang pemalu kan. Di situ, ajari dia untuk ekspresif, maka kamu akan lihat tuh, ya, bertubi-tubi cintanya dia ini tuh ke kamu. Nggak mau ini cari-cari perkara, nggak mau ini cari-cari masalah sama kamu. Gimana ya biar kamu nyaman? Gitu, gimana ya biar kamu betah dengan aku. Di situ dianya. Memang bisa-bisa dia nanti kamu lihat agak-agak pasif, tapi perlu kamu tahu kepasifannya dia bisa-bisa kamu salah pahami. Dia bukan mau pasif, tapi dia hanya menduga bahwa sikapnya dia yang slow, pelan, lambat, bahkan diam, ini adalah sikap terbaik untuk memberikan kenyamanan bagi kamu. Kalau maunya dia, jika bisa mah setiap detik ya kalian teleponan, chattingan, komunikasi, interaksi. Setiap detik maunya dia kalau bisa seperti itu.
Lah namanya orang lagi mabuk kepayang. Tapi dia bisa itu kayak yang, nanti aku nelpon kamu sekarang, kamu lagi sibuk. Nanti kamu terganggu. Nanti kamu marah. Nanti kamu jadi ilfil. Salah paham, lihat aku tuh manja. Jadi kayak pembajak yang mau membajak waktunya kamu. Atensinya kamu. Banyak pikir dia. Hati-hati. Hati-hati dia di situ. Itulah. Jadi ini banyak nahan jadinya dia. Nanti aku kalau datang ketemu sama kamu, entah kamu lagi sibuk dengan aktivitasnya kamu. Aku nanti jadi orang yang ngeganggu kamu di sana ya. Jadi dia bukan pasif itu. Kamu bisa keliru memahami dia pasif. Tapi dia sungguh-sungguh tidak pasif. Coleklah dia, langsung cepet kamu itu tuh direspon sama si seseorang ini. Gitu. Pancing dia, pancing dia, gitu ya. Kalau kamu di situ tuh memang sangat menginginkan hubungan dengan dia, maka keinginannya kamu itu tuh tidak akan keinginannya kamu tidak akan mengecewakan kamu. Seperti itu ya, tidak akan mengecewakan kamu. Nah, ya ini kan betul tadi kata Mari, bolak-balik Mari bilang kan, kamu kayaknya salah paham ini. Perlu kamu ketahui. Itu tadi kan bolak-balik cara bicaranya Mari, cara penyampaiannya Mari ke kamu. Karena memang kamu keliru di sini, Bos. Keliru kamu, Leo. Kamu kayak ngerasa tersiksa banget ya belakangan hari ini. Gitu. Kamu bisa bingung sama energi dia yang lambat ini, yang pelan ini kan. Kamu bingung, kamu bisa kayak, apa aku dicintai, apa aku disayangi. Oh, tersiksa kamu. Sangat tersiksa kamu tentang relationship kalian ya. Karena kamu belum paham. Kamu belum mengerti aja bagaimana seseorang ini. Kamu bisa juga jadi overthinking ini. Lebih banyak ya pikiran-pikiran negatifnya kamu. Dan Mari lihat kamu sedang mempersulit dirinya kamu sendiri ini, Leo. Kamu mencari masalah nih dalam hidupnya kamu. Padahal nggak ada masalah, Leo. Nggak ada masalah. Kok kayaknya nggak pantas kamu stres kayak gini ya. Karena melihat kamu nggak bisa enjoy. Kamu bahkan tersiksa banget belakangan ya. Kamu bisa kayak menggambarkan, wah dia nggak cinta aku, dia nggak sayang aku, dia nggak mau dengan aku, dia mau ninggalin aku, dia hanya nganggap aku teman, dia hanya mempermainkan aku. Gitu-gitu ya. Kamu tanpa sadar sedang minum racun yang kamu tuangkan sendiri untuk dirimu. Bahaya nih, Leo. Bahaya nih. Kamu kayak merasa tidak dianggap. Pokoknya yang jelek-jelek ya. Apa-apa yang jelek-jelek banyak banget ini sedang kamu pikirkan. Jadi ini kayaknya pikirannya kamu jahat dah. Ngejahatin dirinya kamu sendiri. Tanpa sadar kamu bisa zolim sama dirinya kamu. Aneh-aneh sudah di situ tuh pikirannya kamu kan. Kacau balau di situ perasaannya kamu kan. Gitu. Kamu gak tenang ini ya. Depresi, kamu bahkan bisa sudah jatuh nih ke depresi. Kamu pokoknya apalah itu yang ngeri-ngeri dalam relationship, Mari rasa itu tuh akan menghantui dirimu, terutama rentang 1 hingga 7 bulan November. Tanpa sadar kamu melankolis, tanpa sadar kamu dramatis. Dan yang ianya skenario yang kamu buat itu tuh merusak diri kamu sendiri, Leo. Merusak, nggak guna. Apa yang kamu sangka, apa yang kamu duga, keliru semua itu. Salah semua itu. Itu loh. Salah. 100% salah. Dia tidak mau ninggalin kamu. Dia tidak mau menjauh dari kamu. Dia bukan hanya menganggap kamu sebatas
teman doang. Dia nggak mau bercandaan sama kamu. Apa-apalah ya, pokoknya kamu amatilah pemikirannya kamu sendiri. Jatuhkan itu ya Leo, pemikiran demikian. Karena nggak ada yang perlu dikhawatirkan. Harusnya kamu ini tuh yo, ketawa-ketawa kamu sekarang ini. Ya, harusnya ketawa-ketawa kamu dengan dia. Harusnya kamu bahagia. Harusnya kamu bersyukur. Bukan kamu seperti ini. Tapi tadi karena kamu keliru. Tuh loh, pikiranmu lagi sok tahu. Itu ya, kamu terlarut pada kenegatifan dirimu sendiri. 100% bertolak belakang itu pemikiran-pemikirannya kamu tentang kalian, tentang kamu dan dia. 100% salah. Gitu. Atau memang kamu kayak gini ya, bisa jadi gini, ada pertimbangan kamu yang lain ya. Contoh, kamu bisa merasa kurang layak nih ya, bisa itu kamu kurang layak. Jadi misalnya dia itu tuh datang dari kalangan atas gitu ya, yang kamu rasa dia kalangan atas, dia orang kaya, dia orang sukses, dia apa gitu ya, dia cantik banget, dia ganteng sekali, dia populer. Jadi kamu bisa jiper ya, kamu kayak nganggap dirimu, aduh aku kan si Upi Abu gitu ya. Tapi kamu lupa ada cerita Cinderella, si Upi Abu yang berubah menjadi permaisuri raja. Gitu loh, lupa kamu. Ya, ih aku nggak layak, siapa sih gue? Tumben ini Leo energinya down banget. Biasanya Leo tuh pede sama diri. Bisa-bisa kamu ya nggak pede ya. Gitu. Siapa sih aku? Aku kan rakyat jelata. Bisa gitu ya. Atau mungkin kayak kamu, waduh keluarganya aku, ini tuh keluarga yang pegang teguh pada agama. Jangan-jangan ya agama kalian beda gitu ya. Bisa. Atau kamu kayak mikir, wah ini kan LDR-an. Aku nggak kuat LDR. Kalau LDR inilah pikiran meliar kemana-mana, buas pemikiran. Nah, itu bisa ya. Nggak kuat kamu kalau LDR-an. Maunya kamu ya dia sebagai kekasih hadir di sini. Ada bisa kamu raba, kamu sentuh, kamu cium, kamu belai, kamu gitu ya. Jangan-jangan ini jangan-jangan ini pengalaman pertama kalinya kamu LDR-an. Gitu ya. Jadi kamu kayak apa dia selingkuh, apa dia gini, apa dia gitu ya. Di sana bisa juga nih. Atau jangan-jangan salah satu di antara kalian sudah tidak sendiri. Jadi kemudian kamu takut kehadiran orang lain itu tuh mengintervensi hubungan kalian sehingga bisa bikin kamu patah hati. Belum memang kamu menghadapi peristiwa demikian, tapi udah keduluan kamu ngerasain. Bisa di situ. Jadi akhirnya kamu kayak udah aku tinggalin dia aja dah, udahlah aku lepasin dia aja lah. Kamu kayak memilih untuk menderita saat ini. Akhirnya. Ya karena pikiran-pikirannya kamu itu, udahlah aku lepasin dia. Padahal kamu sungguhnya nggak mau ngelepasin dia. Tapi menurut kamu jangan-jangan melepaskan dia adalah yang terbaik. Padahal menyiksa. Padahal menyiksa kamu, tambah-tambahin penyiksaan bagi kamu sendiri. Aku nggak mau lagi dah, aku putuskan aja hubungan kami. Blokir aja lah dia. Kamu yang ngeblokir dia, kamu yang stres. Kamu yang bilang pisah, kamu yang stres. Kamu yang bilang nggak mau lagi sama dia, kamu stres. Stres saja bawaannya kamu ini ya. Galau aja. Galaunya nggak main-main pula ini. Ya. Kalau memang ternyata salah satu di antara kalian sudah berpasangan, terutama kalau ternyata sudah menikah, ya sih, agak repot ya. Repot jadinya. Gawat ya, kalau salah satunya itu tuh udah nikah. Ya.
Nggak akan mungkin ada ujungnya dalam pernikahan, penyatuan lahir batin kamu dan dia. Jadi itu bikin hatinya kamu sedih ya. Gitu. Tapi kalau ini satu jumpa satu, atau apakah dia itu tuh memang sudah suaminya kamu, istrinya kamu, udah dah, nggak usah cari perkara. Kasihani dirinya kamu sendiri dengan cara mengizinkan dirimu untuk bahagia. Nggak ada tuh pikiran-pikirannya kamu, suaminya kamu di sana gatel, bininya kamu di sana keganjenan, ya, pacarnya kamu di sana nggak sayang sama kamu. Buang itu pemikirannya. Ya, buang. Nggak ada gunanya kamu mikir-mikir kayak gitu, karena pemikiran itu tuh hanya akan nyiksain kamu dan juga nggak bener gitu loh. Ya, hentikan skenario dalam kepalanya kamu. Ya, oke. Tapi ini ingat ya, bacanya bisa bolak-balik ya. Yang mari baca energinya Leo dalam kehidupan nyata bisa aja itu energi dari pasangannya Leo. Oke, jadi dalam pembacaan kita kali ini hadir energi dari Capricorn, Aries, Gemini, Pisces, Taurus, Aquarius. Berikut ada energi dari Pisces, Scorpio, Cancer. Menutup bacaan kita kali ini. Itu aja dulu yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu ya untuk kamu pahami. Dan sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.